Pada percobaan kali ini kita akan mereview beberapa produk makanan sesuai dengan rasanya masing-masing, yaitu ada rasa manis, rasa asin, rasa asam, umami, dan juga rasa pahit. Percobaan yang dilakukan disebut juga dengan uji threshold atau uji pengenalan, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui kepekaan seseorang terhadap rasa-rasa dasar pada level ambang batasnya. Untuk produk yang pertama yaitu coklat Silver Queen, dia memiliki tekstur yang agak keras, kemudian untuk tingkat kemanisannya itu cukup manis dan agak ada rasa pahitnya sedikit. Ketika dia dimasukkan ke dalam mulut itu lumernya agak lama dan tingkat softnya sendiri cukup lembut. Untuk coklat Dairy Milk, dia memiliki tekstur yang lunak dan tingkat kemanisannya itu lebih terasa dibanding yang tadi dan tidak terasa rasa pahitnya. Kemudian ketika dia dimasukkan ke dalam mulut itu sangat lumer di mulut dan sangat lembut untuk tingkat softnya sendiri. Dan untuk produk KitKat, dia memiliki tekstur yang sangat lunak untuk coklatnya sendiri dan tingkat kemanisannya itu tidak terlalu berasa. Ketika dia dimasukkan ke dalam mulut itu langsung lumer dan tingkat softnya sendiri ketika dirasakan itu sangat lembut. Tekstur coklat sendiri tergantung kepada kekompakan partikel yang menyusunnya saat produk tersebut dipatahkan. Komponen yang mempengaruhi tekstur coklat yaitu lemak kakao. Sehingga semakin banyak penambahan lemak kakao, maka tekstur coklat akan semakin lunak. Dan tekstur coklat ini juga akan berpengaruh terhadap titik leleh coklat. Menurut Ramlah dan Bara 2018 menyatakan bahwa karakteristik coklat yang baik yaitu tidak mencair dalam suhu ruang tetapi meleleh ketika berada di dalam mulut sehingga memberikan mood feeling yang lembut. Rasa coklat yang biasanya disukai oleh konsumen didominasi oleh rasa coklat yang khas kemudian diikuti oleh rasa manis. Menurut Sukma dan Baihaqi 2013 menyatakan bahwa rasa manis yang dihasilkan dari produk coklat itu berasal dari bahan tambahan seperti gula dan juga susu. Sehingga semakin banyak bahan tambahan yang digunakan, maka tingkat kemanisan coklat juga akan lebih terasa. Coklat ketika dimasukkan ke dalam mulut itu dia harus meleleh atau lumer karena salah satu bahan pembuat coklat yaitu lemak kakao yang memiliki sifat titik leleh. Titik leleh lemak tersebut berada pada kisaran 33-37 derajat Celcius. Sementara suhu normal tubuh kita itu sekitar 37 derajat Celcius, di mana itu merupakan titik leleh coklat, sehingga saat coklat dimasukkan ke dalam mulut, maka lemak kakao tersebut akan meleleh. Menurut Maharani dan Mustaniro 2020 menyatakan bahwa lemak kakao itu didominasi oleh trigliserida yang terdiri dari asam stearat sebanyak 34%, asam palmitat sebanyak 27%, dan asam oleat sebanyak 34% yang sifatnya itu padat pada suhu ruang dan meleleh pada suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius serta memberikan tekstur yang smooth saat di mulut. Nah, semakin banyak jumlah lemak yang ditambahkan, maka semakin rendah titik lelehnya, sehingga menyebabkan produk coklat itu mudah meleleh dan tingkat softnya itu semakin tinggi. Untuk produk yang pertama yaitu keju Kraft, dia memiliki tekstur yang agak lunak, aromanya itu tidak terlalu tercium, dan untuk tingkat keasinannya sendiri itu cukup terasa di akhir. Kemudian untuk produk Pro Cheese, dia memiliki tekstur yang lunak, aromanya cukup tercium, dan tingkat keasinannya juga cukup terasa.
Dan untuk produk Mac itu memiliki tekstur yang agak keras, aromanya itu sangat tercium dan tingkat keasinannya juga sangat asin. Tekstur keju sendiri dipengaruhi oleh kadar air di dalamnya. Semakin sedikit kadar air pada keju, maka keju itu akan semakin keras, begitupun sebaliknya. Berdasarkan teksturnya, maka keju cheddar itu termasuk ke dalam keju keras. Meskipun teksturnya padat dan cukup keras, namun tetap mudah untuk dipotong. Berdasarkan Arfiansyah et al. 2015 menyatakan bahwa keju keras atau hard cheese itu memiliki kadar air tidak lebih dari 39%. Selain itu, tekstur keju juga dipengaruhi oleh kadar lemak susu yang digunakan. Semakin tinggi kadar lemak susu, maka keju yang dihasilkan semakin lembut. Begitupun sebaliknya, jika kadar lemaknya semakin rendah, maka keju yang dihasilkan semakin keras. Aroma yang khas pada keju itu berasal dari aroma susu sebagai bahan baku pembuatan keju, dan juga kandungan asam pada keju yang terbentuk dari proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Sehingga lamanya waktu fermentasi yang dilakukan juga akan mempengaruhi aroma keju yang terbentuk. Dalam proses pembuatan keju terdapat tahapan penggaraman yang bertujuan untuk menghasilkan cita rasa yang khas pada keju, yaitu sedikit asin dan juga berperan untuk menjaga ketahanan keju atau sebagai pengawet alami. Menurut Purnawarman et al. 2012 menyatakan bahwa fungsi penambahan garam pada pembuatan keju yaitu berpengaruh terhadap cita rasa, tekstur, kontrol produksi asam laktat, mengurangi kadar air, serta menahan pertumbuhan bakteri pembusuk. Nah, biasanya kadar garam yang ditambahkan pada pembuatan keju itu berkisar antara 1,5 sampai 2,5%. Sehingga semakin tinggi kadarnya, maka rasa asin keju itu juga semakin terasa. Untuk produk yang pertama yaitu Vitasimine, dia memiliki warna yang putih kekuningan atau cenderung pucat. Untuk rasanya sendiri, rasa asamnya cukup terasa. Kemudian untuk produk Sonsi, warnanya itu putih sedikit kekuningan, rasa asamnya itu lebih terasa dibanding yang Vitasimine. Dan untuk produk Vise, warnanya itu paling kuning, dan untuk rasa asamnya itu tidak begitu terasa. Warna putih hingga kekuningan pada tablet vitamin C disebabkan oleh zat warna yang ditambahkan pada saat proses pembuatan tablet. Biasanya pemberian warna itu dibuat dengan teknologi coating tablet yang tujuannya untuk menambah estetika tablet, menjaga kestabilan, dan sebagai identifikasi produk. Contoh zat warna yang biasa digunakan yaitu tartrazin, karmin, titanium oksida, dan lainnya. Semakin tinggi konsentrasi pewarna yang digunakan, maka warna tablet akan semakin kuning. Rasa asam pada tablet vitamin C pada umumnya menggunakan satu jenis asam saja, yaitu asam sitrat ataupun asam askorbat. Kandungan atau kadar vitamin C pada masing-masing merek itu berbeda, sehingga rasa asam yang dirasakan juga berbeda intensitasnya. Menurut Pamungkas 2018 menyatakan bahwa kadar vitamin C yang diuji menggunakan metode iodimetri pada merek Vitasimine memiliki nilai rata-rata 98,66%, tablet Sonsi yaitu 99,06%, dan tablet Vise yaitu 96,55%.
Untuk produk yang pertama yaitu merek Chicky Balls. Dia memiliki aroma yang cukup kuat dan rasa umaminya juga sangat terasa dan cukup lama tertinggal di dalam mulut. Untuk produk kedua yaitu Taro. Aromanya tidak terlalu kuat namun cukup bisa dicium. Rasa umaminya tidak terlalu kuat dan cukup berasa dan tidak terlalu lama tertinggal di dalam mulut. Dan untuk produk Cito sendiri, aromanya tidak terlalu kuat, rasa umaminya itu sangat terasa dan cukup lama tertinggal di dalam mulut. Rasa umami atau gurih yang ada pada makanan ringan tersebut berasal dari penyedap rasa yang digunakan. Bahan tersebut biasanya ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan aroma dan memperkuat komponen rasa saat makanan tersebut dikonsumsi. Komponen bahan penyedap rasa yang menimbulkan rasa umami pada ketiga makanan tersebut yaitu monosodium glutamat atau MSG, disodium inosinat atau IMP, dan disodium guanylat atau GMP. Sehingga rasa gurihnya juga tergantung pada bahan penyedap yang digunakan. Berdasarkan Fitri 2018 menyatakan bahwa glutamat yang ada secara alami dapat ditemukan dalam daging dan sayuran. Untuk inosinat banyak berasal dari daging dan untuk guanylat berasal dari sayuran. Meskipun banyak jenisnya, MSG paling banyak digunakan sebagai penyedap makanan karena harganya yang relatif terjangkau dan lebih efektif untuk menguatkan rasa. Menurut Adiasa et al. 2016 menyatakan bahwa MSG dapat ditambahkan hingga mencapai dosis di mana rasa umami itu terasa dengan dosis optimum yaitu 0,1 sampai 0,8% dari volume makanan. Untuk produk yang pertama yaitu kopi kapal api, memiliki aroma yang cukup tercium namun tidak terlalu kuat. Tingkat kepekatan kopinya itu cukup pekat dan berwarna coklat kehitaman. Tingkat kepahitannya sendiri cukup pahit, aftertaste-nya cukup lama tertinggal di dalam mulut. Produk kedua yaitu Torabika, memiliki aroma yang tidak terlalu tercium. Tingkat kepekatan kopinya itu tidak terlalu pekat dan cenderung coklat sedikit kehitaman. Tingkat kepahitannya sendiri tidak terlalu pahit dan aftertaste-nya cepat hilang. Untuk produk Nescafe memiliki aroma yang tercium dengan kuat. Tingkat kepekatan kopinya itu sangat pekat dan berwarna coklat dominan kehitaman. Dan untuk tingkat kepahitannya sendiri itu dia sangat pahit dan untuk aftertaste-nya itu cukup lama tertinggal di dalam mulut. Saat kopi diseduh akan memunculkan aroma yang khas pada kopi akibat adanya senyawa volatil yang ditangkap oleh indera penciuman. Menurut Yuningtyas et al. 2016 menyatakan bahwa aroma yang khas pada kopi dibentuk oleh senyawa dari golongan fenol dan asam yang tidak mudah menguap seperti asam kofeat, asam klorogenat, asam ginat, dan riboflavin. Lalu golongan senyawa karbonil asam, golongan asam amino, dan golongan asam yang mudah menguap. Intensitas warna kopi akan berpengaruh terhadap tingkat kepekatan kopi saat proses penyeduhan. Warna kopi yang semakin coklat kehitaman disebabkan oleh semakin lamanya proses penyangraian pada biji kopi. Menurut Wilujeng dan Wikandari 2013 menyatakan bahwa pada saat penyangraian terjadi reaksi pencoklatan antara gugus aldehid pada glukosa dengan gugus amina pada asam amino yang akan membentuk melanoidin yang berpengaruh terhadap warna kopi. Aftertaste kopi merupakan lamanya suatu flavor yang tertinggal di dalam mulut setelah mengkonsumsi kopi. Semakin lama aftertaste yang dirasakan, maka rasa suatu kopi akan semakin kuat. Dan semakin lama aftertaste, maka semakin kurang disukai oleh konsumen. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa rasa-rasa dasar pada produk pangan dapat terdeteksi dengan baik pada tingkat konsentrasi terendahnya ataupun pada level ambang batasnya.
Dimana dengan semakin tingginya konsentrasi bahan tertentu pada produk, maka kepekaan terhadap masing-masing rasa juga semakin tinggi.